Terima kasih Ibu Agnes yang sudah setia menjadi moderator hari ini. Terima kasih juga Bapak Antonius yang menjadi host hari ini. Yang saya hormati Ketua PGRI Flores Timur, Bapak Maximus Masonkian. Beliau adalah kawan saya di media sosial. Pernah berjumpa, namun alhamdulillah hari ini bisa bertemu secara maya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu langsung ya Bapak. Yang saya hormati juga adalah pengurus PGRI Flores Timur, dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu guru di Flores Timur, Bapak Ibu guru hebat yang walaupun siang hari mau menyempatkan waktu untuk belajar ya. Hari ini kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya hadir di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tetapi ingin menyapa guru-guru lain yang di luar provinsi saya, khususnya di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ketika saya menyapa Bapak Ibu, saya juga sebenarnya sambil belajar Bapak Ibu. Pasti banyak pelajaran yang akan saya petik hari ini. Izinkan saya membuka kegiatan webinar ini dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Mantap. Siang hari tomat memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat untuk peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga hari ini kita bisa dipertemukan Bapak Ibu walaupun hanya di ruangan Zoom atau webinar. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk saling berbagi, saling belajar dan saling berkolaborasi. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan kondisi saat ini di tempat saya ini lagi mati lampu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya menghilang, berarti saya keluar dari Zoom, nanti insya Allah saya join lagi via HP ya Bapak Ibu. Mohon izin. Baik Bapak Ibu, hari ini sesuai dengan permintaan Bapak Ketua PGRI Flores Timur, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang rumah belajar. Mungkin ini bukan hal yang baru buat Bapak Ibu ya, tapi tidak apa-apa, ini adalah bentuk penyegaran lagi ya Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang kenal rumah belajar atau mungkin ada juga yang belum kenal. Bapak Ibu, saya ingin responnya dong di kolom chat, apakah Bapak Ibu sudah mengenal rumah belajar? Boleh dituliskan chat di kolom chat Bapak Ibu. Bu Agnes? Ya, selamat siang Ibu. Ya, izin dilihat di kolom chat Ibu ya. Ya, ya. Ada yang belum ya Bu Agnes ya? Bagi Bapak Ibu yang ingin menuliskan pengertian dari apa itu rumah belajar, silakan menuliskan pada kolom chat. Iya, mungkin masih ada yang belum kenal ya Bapak Ibu, atau mungkin udah kenal, udah hafal. Albertus. Belum, masih banyak yang belum ya. Oke, izinkan saya Bapak Ibu memperkenalkan Rumah Belajar, sebuah platform dari pemerintah yang bisa mendukung pembelajaran Bapak Ibu khususnya di abad 21. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan sama moderator, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Boleh next lagi? Izin saya tayangannya dibantu sama host ini karena ini keterbatasan di sini jaringannya. Oke, baik Bapak Ibu, saya perkenalkan kembali portal Rumah Belajar itu adalah portal yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, Rumah Belajar ini Bapak Ibu adalah produk Kemdikbud ya, diluncurkan sejak tahun 2011 sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Siapa yang bisa manfaatkan? Yang bisa manfaatkan adalah guru, siswa dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, kelebihannya karena ini adalah produk pemerintah, maka seluruh konten yang ada di Rumah Belajar itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu manfaatkan secara gratis. Boleh next lagi. Nah, Bapak Ibu izin memperkenalkan untuk mendukung sosialisasi Rumah Belajar. Maka di setiap daerah itu punya namanya Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu ya. Jadi sejak diluncurkan di tahun 2011
sampai 2017 itu belum ada duta ya Bapak Ibu. Jadi belum ada yang membantu pemerintah dalam mensosialisasikan portal Rumah Belajar ini. Nah, sejak tahun 2017 kemudian diseleksilah duta dari setiap provinsi. Jadi kalau provinsi saat ini adalah 34, berarti ada 34 duta di setiap provinsi yang setiap tahun itu diseleksi Bapak Ibu untuk menjadi perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemdikbudristek dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pembelajaran di masing-masing provinsinya, terutama portal pembelajaran dari pemerintah yaitu Rumah Belajar. Jadi awalnya Duta Rumah Belajar ini hanya mensosialisasikan portal Rumah Belajar saja Bapak Ibu, tetapi dengan adanya program pemerintah saat ini banyak sekali yang menjadi tugas dari Duta Rumah Belajar. Ada akun pembelajaran, kemudian ada platform Merdeka Mengajar, ada tautan antara akun pembelajaran dengan SIM PKB, banyak sekali produk-produk Pusdatin yang kemudian menjadi tugas dari Duta Rumah Belajar untuk mensosialisasikannya. Nah ini gambar Duta Rumah Belajar dari berbagai angkatan Bapak Ibu dari 2017 sampai yang sekarang yang terbaru 2021. 2022 ditunggu Bapak Ibu, 2022 mau pemilih lagi. Oke, boleh next. Nah, ini izin memperkenalkan Bapak Ibu di Nusa Tenggara Timur ada 5 duta rumah belajar. Jadi sudah ada 5 angkatan, ada 2017 ini Gloria, Mom Gloria, 2018 Pak Ferdinand, kemudian ada 2019 Pak Posma, ada 2020 ini Ibu Dewi Sekarsari, kemudian yang terbaru ini dari Flores Timur, ini guru hebat luar biasa itu Pak Hieronymus Lado, Bapak Ibu, ini kawan saya juga Bapak Ibu. Ya, ini di Lembata Bu Irma, tetangga di dengan Lembata, Kabupaten Flores Timur. Ya. Ya, ini teman saya juga. Iya betul. Nah ini mereka yang akan nanti membantu Bapak Ibu bagaimana lebih mengenal lebih jauh tentang rumah belajar, tentang pembatik dan tentang produk-produk lain dari Pusdatin. Oke, boleh next. Nah, Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan fitur-fitur dari portal Rumah Belajar. Nanti Bapak Ibu yang bisa seleksi sendiri kira-kira fitur mana yang Bapak Ibu bisa gunakan dan bisa sesuaikan dengan kondisi pembelajaran di daerah Bapak Ibu. Karena saya tahu, saya mendapat informasi dari Pak Ketua PGRI Flores Timur bahwa memang topografi di Flores Timur itu tidak sama ya Bapak ya. Ada yang terjangkau jaringan internet, ada juga yang jaringan internetnya sulit ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa disesuaikan fitur mana yang Bapak Ibu bisa gunakan dan manfaatkan untuk pembelajaran. Ya, boleh next lagi. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan fitur pertama dari portal Rumah Belajar yang menjadi andalan dari Rumah Belajar dan ini paling banyak menjadi rujukan pada saat kemarin pembelajaran jarak jauh. Kita mengalami masa pandemi yang cukup lama, 2 tahun, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu ya. Nah, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh tentu saja Bapak Ibu guru membutuhkan sumber pembelajaran yang itu terpercaya ya, walaupun di internet banyak Bapak Ibu ya, tetapi kita tidak tahu sumbernya, kemudian kita tidak tahu apakah valid atau tidak, yang buat siapa. Nah, ini adalah sumber pembelajaran terpercaya yang memang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Yang pertama sumber belajar Bapak Ibu. Nah, di sumber belajar ini Bapak Ibu bisa melihat banyak materi ajar bagi siswa dan guru yang itu disusun berdasarkan kurikulum Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin ada kesalahan konsep atau mungkin ketidaksesuaian dengan kurikulum karena ini sebelum masuk di sini Bapak Ibu melewati verifikasi yang cukup panjang. Nah, materinya disusun dengan tampilan yang sangat menarik Bapak Ibu, ada bentuknya video, ada audio, ini cocok sekali untuk siswa PAUD ya Bapak Ibu, ada audio. Kemudian ada modul digital dalam bentuk flipbook, kemudian ada PDF, ada animasi, dan ada game juga. Nanti Bapak Ibu kita bisa eksplor bersama isi dari sumber belajar ini. Kemudian ada beberapa kelebihan dari sumber belajar Bapak Ibu. Boleh di next. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Sumber pembelajaran ini terbuka. Open Educational Resource. Artinya Bapak Ibu, sumber pembelajaran yang masuk ke seluruh
Baik, untuk Bapak Ibu peserta webinar, mungkin ada gangguan jaringan, jadi kita mohon bersabar sebentar. Sambil dihubungi Ibu Irma. Ya, mungkin kita bisa bersabar beberapa menit lagi. Kami sementara menghubungi narasumber kita. Halo Bu Agnes. Iya, Ibu. Mohon maaf, ini tadi saya join pakai laptop, kemudian karena mati lampu habis, jadi ini mati. Saya izin menggunakan HP ya, tapi ini kameranya agak sulit nih. Ya, siap, Ibu. Ya, izin melanjutkan ya Bu Agnes. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ini ada kendala teknis. Jadi Bapak Ibu, istimewaan dari sumber belajar yang pertama itu adalah sumber pembelajaran terbuka. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan sumber pembelajaran dari rumah belajar, karena dia sudah sifatnya terbuka, Bapak Ibu boleh modifikasi, kemudian boleh mengupload ulang misalnya di channel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bebas berkreasi menggunakan sumber ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, satu-satunya fitur yang pengguna tidak perlu login. Jadi Bapak Ibu kalau masuk di sumber belajar, meskipun Bapak Ibu tidak perlu login, Bapak Ibu sudah bisa melihat atau mengunduh konten yang ada di rumah belajar. Mau bentuknya video, bentuknya web, itu bisa diunduh semua tanpa perlu login. Kemudian tampilannya menarik dan isi kontennya variatif, mulai dari gambar, ada audio, ada video, animasi, simulasi maupun game. Dan ini yang paling penting juga tersedia untuk semua jenjang pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masuk di sumber belajar, Bapak Ibu bisa filter sesuai dengan jenjang pendidikan Bapak Ibu. Kemudian bisa dimanfaatkan secara online maupun offline. Jadi ini kelebihan dari sumber belajar Bapak Ibu, karena kondisi keadaan Bapak Ibu di sana mungkin yang bervariasi, yang mungkin kadang sulit internet, maka Bapak Ibu sebagai siasatnya adalah Bapak Ibu bisa mendownload segala sumber belajar di rumah belajar, nanti bisa ditayangkan secara offline. Jadi bisa online maupun bisa offline, karena ada fasilitas downloadnya Bapak Ibu. Kemudian bisa diakses secara mudah melalui PC, kemudian laptop maupun smartphone. Ada aplikasinya juga Bapak Ibu di smartphone, bisa diinstal. Oke, boleh next. Nah, fitur yang kedua itu bank soal Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah kumpulan-kumpulan soal dan materi evaluasi yang bisa diakses oleh siswa maupun guru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa mengunggah soal-soalnya di sini. Nanti kalau misalnya mau diberikan kepada guru lain ataupun siswa lain, tinggal memberikan linknya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa mengambil soal dari guru-guru lain yang sudah mengupload soal-soal atau latihan di bank soal ini. Oke, boleh next lagi. Selanjutnya Lab Maya. Nah, Lab Maya ini adalah laboratorium virtual. Nah, ini Bapak Ibu adalah solusi bagi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya tidak memiliki fasilitas laboratorium ya Bapak Ibu, atau mungkin ada laboratoriumnya tetapi mungkin bahan-bahannya
terbatas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan itu sebagai alternatif sehingga siswa tetap bisa melakukan praktek secara maya yang persis seperti saat mereka melakukan praktek nyata. Oke, boleh next lagi. Nah, kelas digital Bapak Ibu atau lebih dikenal dengan kelas maya ini adalah learning management system dari rumah belajar yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual ya antara guru maupun siswa. Jadi ini mirip dengan classroom ya Bapak Ibu kalau dari produk Google. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini buku sekolah elektronik Bapak Ibu ya. Nah, di sini tersedia buku-buku yang biasanya kita gunakan dalam pembelajaran itu kan buku teks, buku yang dicetak. Nah, ini adalah versi digitalnya Bapak Ibu, versi virtualnya yang Bapak Ibu bisa download di sini. Nah, ini biasa juga saya gunakan Bapak Ibu bagi siswa-siswa saya yang mungkin tidak kebagian buku nih di perpustakaan. Nah, saya sharingkan buku digitalnya sehingga mereka bisa download di HP-nya dan mereka bisa belajar walaupun tidak memiliki buku cetak atau buku teks Bapak Ibu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini peta budaya. Fitur ini khusus tentang kumpulan budaya di seluruh Indonesia yang disajikan sangat menarik Bapak Ibu dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan. Jadi, untuk mapel-mapel tertentu yang mungkin ingin mengenalkan budaya kepada siswa-siswanya bisa menggunakan fitur ini Bapak Ibu. Untuk semua provinsi ada di sini, kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi penyumbang konten di peta budaya. Misalnya nanti cari peta budaya untuk Flores Timur ada tidak? Kalau belum ada berarti Bapak Ibu boleh menjadi penyumbang konten di sini sehingga budaya di Flores Timur itu lebih dikenal secara nasional Bapak Ibu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini wahana jelajah angkasa. Nah, ini adalah laboratorium mini, Bapak Ibu, tentang angkasa atau jagat raya yang itu diambil dari repository organisasi penjelajahan luar angkasa yang Bapak Ibu pasti sudah tahu NASA ya. Dan ini pencitraan satelit yang benar-benar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa siswanya nanti sangat senang belajar ini karena dia bisa melihat luar angkasa secara langsung Bapak Ibu ya. Oke, boleh next lagi. Nah, ini namanya augmented reality, Bapak Ibu, media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi di rumah belajar itu ada AR, Bapak Ibu, augmented reality. Di situ Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti cetak markernya itu gambar-gambarnya Bapak Ibu, kemudian aplikasinya ada di handphone, ketika di-scan gambar itu maka dia keluar seperti wujud aslinya Bapak Ibu. Jadi kita scan gambarnya, nanti di situ dari HP kita akan keluar wujud aslinya, di mana di situ ada penjelasan-penjelasan terkait materi. Ini sangat menyenangkan buat anak-anak Bapak Ibu. Oke, boleh di next. Oh, ini ada video sih, tapi karena bentuknya PowerPoint ini kayaknya nggak bisa diputar Bapak Ibu. Jadi ini video siswa-siswa yang menggunakan AR atau augmented reality dalam pembelajaran yang sangat menyenangkan. Oke, boleh next lagi. Nah, ini EduGame, ini fitur terbaru dari sebelumnya EduGame yang ya. EduGame ini adalah fitur terbaru dari Rumah Belajar, Bapak Ibu. Di sini ada beragam permainan interaktif yang tentu saja edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru. Artinya mereka bisa bermain dengan guru ataupun mereka bermain sendiri di rumah dengan menggunakan HP-nya yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Jadi nanti Bapak bisa explore di situ banyak sekali permainan atau game. Jadi siswa-siswa kita yang mungkin ada fasilitas Android-nya itu mereka kan senang sekali bermain game Bapak Ibu ya. Nah, Rumah Belajar menyediakan game yang sifatnya edukatif sehingga siswa kita belajar dengan bermain game. Mereka belajar tetapi mereka bermain tetapi sebenarnya mereka sambil belajar gitu Bapak Ibu, karena ini untuk memfasilitasi siswa-siswa kita yang memang senang bermain game Bapak Ibu. Oke. Boleh next lagi?
Nah, ini fitur yang khusus untuk guru, Bapak Ibu, namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, fitur ini ditujukan untuk guru yang ingin meningkatkan kompetensi diri dan profesionalisme, seperti guru-guru di Flores Timur nih, mau meningkatkan kompetensinya, misalnya mau mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud, maka Bapak Ibu bisa klik fitur ini. Kalau Bapak Ibu klik fitur ini, Bapak Ibu nanti akan terhubung ke Simpatik namanya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada guru-guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Simpatik. Simpatik itu adalah web pelatihan milik Pusdatin Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu, saya bisa menjadi duta rumah belajar dan duta rumah belajar NTT juga bisa menjadi duta rumah belajar itu karena mengikuti ini, Bapak Ibu ya. Ikut di Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Yang terakhir itu adalah Pembatik 2021. 2022 insya Allah nanti bulan Mei akan digelar lagi Bapak Ibu ya. Izin memperkenalkan, nanti mungkin akan di launching, namanya pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik. Boleh di next. Nah ini dia Bapak Ibu. Nah ini ada 4 level dari Pembatik ya. Mungkin yang sudah pernah ikut ini sudah tahu ya. Ada level 1 namanya literasi TIK. Di sini Bapak Ibu diberikan pelatihan TIK, diberikan modul-modul dasar pelatihan TIK Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri, kemudian nanti ada ujian 1 kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu dapat sertifikat 32 JP, sertifikatnya nasional Bapak Ibu, ditandatangani langsung oleh Pusdatin Kemdikbud. Pelatihannya gratis Bapak Ibu, tidak berbayar ya, jadi sangat sayang sekali kalau guru-guru Flores Timur nggak ikut nih. Nanti Pembatik insya Allah launching bulan Mei. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu lulus level 1, Bapak Ibu akan naik di implementasi TIK atau level 2. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai diajarkan bagaimana mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah diajari membuat video pembelajaran ya. Nanti ada tutor-tutornya Bapak Ibu, tutor-tutornya nasional. Kalau Bapak Ibu sudah melewati level 2 ini, Bapak Ibu ikut ujian lagi. Nah, ujian lagi lulus, Bapak Ibu dapat lagi sertifikat 32 JP secara nasional. Nah, ini semua gratis Bapak Ibu ya. Kemudian naik di level 3. Level 3 itu namanya kreasi TIK. Nah, di sini Bapak Ibu dibimbing lagi membuat multimedia pembelajaran interaktif ya, seperti dengan menggunakan articulate storyline atau mungkin FAC, Bapak Ibu sudah bisa membuat produk media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini dapat lagi sertifikat 32 JP. Kemudian yang terakhir level berbagi. Nah, Bapak Ibu udah banyak nih ilmunya. Nah, di level 4 ini Bapak Ibu harus membagikan ilmu yang Bapak Ibu miliki pada rekan-rekan guru lainnya. Nah, nanti yang terbaik di level berbagi, Bapak Ibu, itulah yang akan menjadi duta rumah belajar di provinsinya. Ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada nih guru-guru dari Flores Timur yang nanti akan menjadi duta rumah belajar 2022 ya, amin. Nah, syaratnya apa untuk mengikuti Pembatik? Syaratnya sangat mudah Bapak Ibu. Semua guru, baik itu dia pegawai negeri sipil, baik itu dia honorer, baik itu dia guru tetap yayasan, nah, yang pastinya dia udah mengajar 1 tahun Bapak Ibu ya, sudah mengajar 1 tahun, minimal 1 bidang studi di sekolahnya, maka itu dia bisa ikut Pembatik. Jadi tidak ada batasan harus 5 tahun misalnya, tidak Bapak Ibu, cuma 1 tahun saja, yang penting udah 1 tahun mengajar, dia bisa ikut Pembatik. Oke, boleh next. Ini contoh penerapan rumah belajar dalam pembelajaran saya menggunakan kelas digital. Nah, ini saya memanfaatkannya secara flipped classroom Bapak Ibu ya. Jadi daring luring, artinya ketika saya bertemu siswa saya di dalam kelas, sebelumnya saya sudah mengirimkan dulu materinya ke mereka, sehingga mereka masuk ke dalam kelas itu tidak sama sekali kosong, tidak ada pengetahuan yang dibawa. Mereka sudah baca-baca sebelumnya materinya, sehingga ketika bertemu secara nyata di dalam kelas, kita tinggal berdiskusi Bapak Ibu. Jadi ini model ini juga mengefisiensi waktu Bapak Ibu ya. Jadi kita kombinasi antara daring luring ya Bapak Ibu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini adalah contoh RPP saya yang integrasikan rumah belajar atau RPP Hyperdoc. Jadi kalau sekarang lagi trennya RPP 1 lembar, ini sudah diakomodasi ya Bapak Ibu.
sudah ada tujuan pembelajarannya, sudah ada kegiatan inti, sudah ada evaluasinya dalam satu lembar ini. Saya menggunakan sumber belajar, itu sumber pembelajarannya dari Rumah Belajar. Evaluasinya juga saya menggunakan platform, salah satu platform Google ya, dengan menggunakan Google Form. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan template RPP-nya, saya nanti sharingkan ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Oke, boleh next. Nah, Bapak Ibu, untuk pemanfaatan rumah belajar sendiri, itu ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Yang pertama, pemanfaatan rumah belajar tanpa sambungan internet. Nah, di tahun 2019 itu ada bantuan dari Pusdatin Kemdikbud, Bapak Ibu, itu banyak sekolah yang mendapatkan bantuan perangkat laptop lengkap dengan rumah belajar offline-nya, Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu apakah di NTT juga pernah mendapatkan ini. Jadi sudah lengkap dengan routernya, Bapak Ibu, sehingga di situ ada fasilitas rumah belajar offline yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk pembelajaran. Jadi tanpa perlu online, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang tidak mendapatkan bisa dengan mendownload dulu ya Bapak Ibu. Jadi caranya adalah Bapak Ibu ketika misalnya mendapatkan jaringan internet ya di daerah yang memang ada spot-spot internet, Bapak Ibu boleh membuka rumah belajar, kemudian mendownload terlebih dahulu. Kalau sudah terdownload itu akan tersimpan di perangkat laptopnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menayangkan itu secara offline ketika misalnya tidak ada jaringan internet. Jadi ini adalah cara-cara penggunaan rumah belajar Bapak Ibu ya. Oke, boleh next. Saya izin quote sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ketika berkunjung ke Papua Barat Bapak Ibu, ke Maibrat. Di sana saya berbagi juga tentang pembelajaran berbasis TIK. Kemudian waktu itu Bapak Ibu saya tidak tahu kondisi di sana bahwa ternyata di sana sudah mati lampu 4 bulan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada jaringan internet Bapak Ibu. Nah, untungnya sebelum ke sana saya sudah menyediakan rumah belajar offline ya Bapak Ibu. Jadi memang harus selalu disiasati ya Bapak Ibu karena kondisi-kondisi wilayah kita memang tidak sama. Ya Bapak Ibu, saya ingin motivasi sedikit bahwa hal-hal besar itu tidak pernah datang dari zona nyaman ya Bapak Ibu. Ketika misalnya kita menemui hambatan, semoga itu tidak menghentikan langkah kita Bapak Ibu, tetapi kita berusaha mencari solusi bagaimana bisa melewati hambatan itu. Perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan, tetapi perjuangan itu adalah proses untuk memantaskan diri kita untuk bisa meraih tujuan. Ini cuman selingan aja Bapak Ibu ya, selingan quotes dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk guru-guru Flores Timur untuk tidak menyerah dengan keadaan ya Bapak Ibu, walaupun keadaan kondisinya misalnya tidak ada internet dan sebagainya, mudah-mudahan itu justru menjadi pemicu untuk melahirkan kreativitas Bapak Ibu. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini pemanfaatan rumah belajar dengan internet terbatas. Jadi mungkin kadang ada jaringannya, kadang tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan model pembelajaran blended classroom atau blended learning ya, seperti yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh berbagi terlebih dahulu materi atau medianya yang Bapak Ibu sudah download di rumah belajar. Ketika mungkin misalnya ada internet, nah Bapak Ibu juga bisa online ya dengan siswa-siswanya. Oke, boleh di next. Nah, ini pemanfaatan rumah belajar dengan internet melimpah. Nah, ini tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa online full ya. Kalau misalnya ada daerahnya yang memang banyak internetnya, tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan terbaik lah untuk siswanya Bapak Ibu. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini adalah kanal-kanal sosial media dari rumah belajar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya punya media sosial dan ingin mengikuti perkembangan teknologi terbaru, Bapak Ibu boleh mengikuti Facebook Rumah Belajar Kemdikbud. Di sini banyak sekali informasi tentang pelatihan-pelatihan guru yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kemudian ada juga YouTube-nya Rumah Belajar Kemdikbud. Di sini banyak video-video pembelajaran dari para guru-guru yang Bapak Ibu juga bisa gunakan untuk pembelajaran, bisa di-download juga.
ada Twitternya Pustekop, dan ada Instagramnya tentang informasi pendidikan juga di belajar.kemdikbud. Oke, boleh next. Nah, ini quotes lagi Bapak Ibu dari saya. Ini motivasi sebenarnya buat saya sendiri Bapak Ibu. Saya selalu meminta siswa saya untuk belajar. Tetapi apakah saya sendiri juga terus belajar ya Bapak Ibu? Karena guru adalah contoh bagi siswanya Bapak Ibu. Jadi ketika siswa harus belajar, maka saya percaya bahwa guru juga harus lebih banyak belajar Bapak Ibu ya. Oke, boleh next lagi. Tidak terasa sudah selesai ya. Bapak Ibu, ini sosial media saya, Bapak Ibu, kita boleh berkawan, boleh bersilaturahmi melalui media sosial. Ada Facebook saya, Bapak Ibu, Irma Lismayani Tasik, ada Instagram juga, ada blog juga Bapak Ibu, dan nanti boleh berkunjung. Kemudian ada email juga, mungkin Bapak Ibu misalnya ingin berdiskusi dan sebagainya, boleh Bapak Ibu ya. Udah habis kayaknya ya? Siap, Bu. Keren, Iya, keren. makasih banyak Ibu. Ya, itu tadi presentasi singkat saya Bapak Ibu tentang perkenalan rumah belajar. Saya yakin ini bukan pengetahuan yang baru buat Bapak Ibu. Izinkan saya hanya berbagi cerita ya, Pak Maximus ya. Hanya berbagi cerita dan menyapa guru-guru di Flores Timur. Saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Irma Lismayani, yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa dan juga menarik sekali ya Ibu. Mudah-mudahan setelah mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Irma, mudah-mudahan di antara kita, Bapak Ibu guru yang ada di Flores Timur, bisa tergerak hatinya untuk terus belajar, mencoba membuat portal rumah belajar, dan juga bisa menjadi duta rumah belajar tahun 2022 ya. Amin. Tentunya semua itu tidak terlepas dari komunikasi antara Ibu Irma dengan, karena tadi sudah disampaikan bahwa Ibu Irma juga sudah memberikan petunjuk yang disampaikan tadi. Baik, kita lanjut. Kesempatan yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, namun berlaku sangat terbatas, sehingga kami hanya menyiapkan satu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kami memberikan kesempatan kepada 4 penanya. Sebelum bertanya, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu, kemudian kami tunjuk dan Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan kepada Ibu narasumber. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sebelumnya tadi sempat melihat ada 3 orang penanya di sini yang sudah kami tuliskan namanya di sini. Yang pertama Ibu Yopita KH. Ibu Yopita KH bisa dengar suara saya? Tadi sudah ingin bertanya. Ibu Yopita KH. Kita lanjut. Kedua tadi Dahlia. Bisa dengar suara saya, Ibu? Ibu Dahlia Barudin sudah mengacungkan tangannya. Kita lanjut yang ketiga. Stefania Lenisanga. Ibu bisa dengar suara saya?
Ya, rupanya juga orang tuanya ini mungkin lagi sibuk atau jaringannya yang terganggu. Kita lanjut. Bapak Valentinus Platon. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Selamat siang untuk kita semua. Salam semangat, Ibu Agnes. Terima kasih banyak. Bisa dengar suara, Ibu Agnes? Ya, bisa Pak. Silakan. Oke, ya. Salam kenal untuk Ibu narasumber, Ibu Irma. Salam kenal Bapak. Ya, terima kasih sekali. Sangat luar biasa semangatnya. Dan sungguh menarik sekali materinya. Begini Ibu, saya 2019 itu 2018 2019 saya sempat masuk ke pembaptik. Terus masuk di level 1 naik ke level 2, tiba-tiba kita pandemi. Jadi kegiatannya tidak berlanjut lagi. Memang benar di aplikasi rumah belajar itu, fitur rumah belajar sangat luar biasa sekali, banyak sekali fitur-fitur yang atau materi-materi yang harus kita pelajari dan banyak ilmu yang kita dapat di sana. Saya akhirnya karena tidak bisa melanjutkan lagi, saat menjelang level 2 kebetulan ada pelatihan yang saya dapat juga dari pembaptik itu, ada pelatihan luring secara tatap muka yang diadakan oleh Duta Rumah Belajar Jawa Tengah, Pak Rahman Effendi. Nah, akhirnya karena rasa kepingin tadi untuk bergabung ke rumah belajar, akhirnya saya terbang ke Sidoarjo. Kebetulan kegiatannya ada di Sidoarjo. Saya berusaha untuk meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk bagaimana proses membiayai saya menuju ke Sidoarjo, dan sangat luar biasa sekali ketika kita berada bersama dengan teman-teman yang sudah menjadi duta rumah belajar. Artinya di situ saya banyak melihat antusias dan semangatnya, itu yang menjadi hal positif untuk saya, dan saya kembali merefleksi diri bahwa memang benar kalau kita banyak belajar, banyak menggeluti apa yang ada di dalam komunitas rumah belajar, maka banyak hal juga yang kita dapat dan kita bisa merefleksi diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi agen perubahan di wilayah kita masing-masing. Itu menjadi harapan saya, dan minta maaf sampai hari ini agen perubahan itu belum saya tunjukkan secara maksimal. Mungkin saya banyak belajar dari Ibu Irma lagi, sehingga saya mengajak bahwa teman-teman guru, mari kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah bukan melebihi kita juga, tapi sudah duluan untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Maka kita dari bawah mungkin kita belajar bersama untuk berkembang. Jadi mungkin terima kasih banyak, saya hanya begini saja Ibu. Sangat luar biasa sekali, saya simpati sekali materi, sehingga berharap banyak bahwa setelah pandemi ini kalau memang launchingnya permisi Pak, minta maaf kalau bisa langsung menuju ke pertanyaannya saja ya, karena waktunya terbatas. Ya. Kalau Ibu, kalau di launching di bulan Mei ini apakah bisa luring atau tidak Ibu? Iya. Cuma itu saja Ibu, karena saya kepingin sekali luring Ibu. Daring agak ribet kami di sini. Iya. Ya. Oke, saya kembali ke Ibu Agnes. Mungkin Ibu Irma bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Valens. Iya. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih Pak Valentinus ya. Aduh, luar biasa Bapak, semangat belajarnya saya jempol Bapak, sampai Bapak bela-belain ke Jawa Timur ya waktu itu untuk belajar secara luring Duta Rumah Belajar. Nah, Bapak sudah sampai level 2 ternyata Bapak ya, tapi tidak berlanjut ya. Mudah-mudahan di 2022 ini Bapak nanti akan launching pembatik di bulan Mei. Mudah-mudahan Bapak bisa ikut lagi ya, Bapak mudah-mudahan semangat terus untuk ikut pembatik ini. Karena di setiap tahun pembatik itu akan selalu ada ilmu baru ya, jadi tidak pernah akan sama dengan tahun sebelumnya. Jadi walaupun kita ikut berulang-ulang itu nggak rugi ya Bapak,
karena ada terus ilmu-ilmu baru. Jadi saya ingat duta pun Bapak Ibu tidak langsung 1 tahun itu mengikuti di duta. Ya, duta NTT yang 2022 ini, ya Pak Lado itu dia udah dari 2018 Bapak Ibu, dia semangat terus ikut karena selalu merasa ada terus ilmu baru. Sampai kemudian di 2021 menjadi duta rumah belajar NTT. Semangat ini juga ada di Bapak Ibu Flores Timur ya. Nah, untuk pelaksanaan pembatik 2022 ini Bapak, sementara untuk level 1 kita masih daring Bapak ya, karena literasi ya. Kalau level 1 itu biasanya belajarnya mandiri, diberikan modul-modul ya. Nah, ini mungkin masih daring ya, masih daring. Untuk luring perkembangannya nanti kita lihat Bapak, karena terkadang ada daerah-daerah yang memang dia khusus pembatiknya. Seperti saya waktu tahun 2019 itu kan ke Papua Barat, karena memang kondisi topografi dan geografisnya yang sulit terjangkau secara daring, sehingga kemudian Pusdatin menyelenggarakan khusus untuk Papua dan Papua Barat itu dia luring ya. Nanti mungkin kita menunggu kebijakan dari Pusdatin Bapak Ibu ya untuk NTT seperti apa. Tapi untuk level 1 masih via daring ya daring Bapak. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu ya untuk ikut lagi pembatik 2022 ya Bapak. Oke, mungkin itu saja Bu Agnes. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut pada penanya yang kedua yang sudah menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Dari Bapak Marcelinus Minggus, pertanyaannya apa perbedaan antara rumah belajar dan guru belajar? Guru belajar ID. Oke, iya. Dari Bapak Marcelinus Minggus. Oh iya, Bapak Marcelinus ya. Oke, terima kasih Bapak Marcelinus. Jadi rumah belajar ini adalah portal pembelajaran ya milik Kemdikbud yang menyediakan bahan pembelajaran. Nah, di situ ada semua media pembelajaran yang Bapak Ibu guru bisa gunakan. Kalau akun pembelajaran itu adalah akun ya, akun itu sama dengan akun elektronik ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu kalau pakai akun Gmail, ya Bapak Ibu kalau berinternet kan punya akun Gmail. Nah, sekarang pemerintah membuatkan yang namanya akun belajar. Akun Gmail juga Bapak Ibu, tetapi ini akun istimewa. Istimewanya itu dia adalah penyimpanannya lebih besar daripada akun Gmail biasa. Akun Gmail biasa itu kan biasanya cuma 15 GB ya Bapak Ibu. Nah, kalau akun belajar Bapak Ibu guru gunakan ini lebih di atasnya sampai bertera-tera Bapak Ibu. Sehingga ini bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk menyimpan berbagai medianya. Mungkin di laptopnya sudah penuh, bisa dialihkan penyimpanannya di awan. Nah, dengan menggunakan akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran ini Bapak Ibu, karena ini adalah akun milik pemerintah, saat ini dijadikan sebagai single sign-on atau SSO yang menjadi satu akun untuk masuk ke berbagai layanan atau aplikasi dari Kemdikbud. Ya Bapak Ibu, makanya sekarang viral nih akun belajar ini. Kenapa? Karena kita mau masuk SIM PKB, pakai akun belajar. Kita mau mendaftar guru penggerak, pakai akun belajar. Sekolah penggerak, pakai akun belajar. Platform Merdeka Mengajar, pakai akun belajar. SIM PKB, ini yang paling ramai Bapak Ibu, harus ditautkan dengan akun belajar ya. Karena ini adalah produk dari pemerintah dan diharapkan nanti akan menjadi satu akun untuk masuk, jadi satu kunci nih. Satu kunci untuk masuk berbagai aplikasi atau pelayanan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu misalnya menghafal SIM PKB-nya, menghafal akun misalnya platform lain. Bapak Ibu cukup menghafal aja akun belajarnya, maka Bapak Ibu bisa masuk di semua layanan atau aplikasi dari Kemdikbud ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin udah mulai merasakan nih ada yang peserta PPG yang nggak bisa ikut PPG karena belum punya akun belajar. Karena memang ini adalah dijadikan sebagai pintu masuk untuk masuk ke berbagai layanan Kemdikbud Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bu Agnes. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sebelum kita lanjut pada penanya berikut, mohon maaf sebelumnya, Ibu Irma, apa masih bisa punya waktu untuk bersama kami? Karena tadi disampaikan bahwa 1 jam bersama Ibu. Masih boleh, bisa Ibu? Iya, boleh Bu Agnes. Terima kasih. Yang berikut, penanya yang berikut, Bapak Jose Makin. Kepada Bapak kami persilakan.
Terima kasih, bisa dengar suara saya? Ya, Iya, bisa Bapak. Bapak. Oke. Selamat siang Ibu Irma. Siang, Bapak. Selamat siang semuanya. Mendengar perjalanan perjuangan Ibu tadi, saya cukup tertarik dan mungkin pada kesempatan ini Ibu bisa share sedikit kira-kira bagaimana perjuangan suka duka menghadapi tantangan dan trik-trik yang diambil sehingga Ibu bisa mencapai impian yang diharapkan. Terima kasih. Iya. Boleh langsung, Ibu Ya, Agnes? baik. Ibu, silakan. Makasih Pak Joshua. Ini sesi berbagi cerita ya. Baik, jadi suka duka ya Bapak Ibu. Jadi awal saya aktif di berbagai kegiatan keguruan, kegiatan Kemdikbud itu awalnya adalah karena saya sejak tergabung menjadi duta rumah belajar. Jadi saya anggap ini pintu masuk yang luar biasa Bapak Ibu ya. Walaupun menjadi duta rumah belajar, mungkin Bapak Ibu tidak ada materi atau finansial yang sangat banyak Bapak Ibu ya. Kita tidak mendapatkan itu, tapi ketika kita menjadi duta rumah belajar Bapak Ibu, kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak berbagi, kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja Bapak Ibu, bahkan dengan stakeholder yang ada di pemerintah yang mungkin itu sangat sulit Bapak Ibu dijangkau, tetapi karena ada peran sebagai duta rumah belajar 2018 Bapak Ibu ya. Saya jadi guru itu dari tahun 2007 Bapak Ibu ya. Udah cukup tua ya. Dari 2007. Nah, saya jadi guru dari selang 2007 sampai 2014 itu saya cuman guru biasa Bapak Ibu ya, jadi pergi pulang sekolah, tidak ada aktivitas tambahan Bapak Ibu ya. Di tahun 2015 saya kemudian mencoba program dari pemerintah, program beasiswa magister. Alhamdulillah saya lulus di Universitas Negeri Malang. Nah, disitulah mulai terbuka pikiran Bapak Ibu ya. Jadi memang penting sekali Bapak Ibu kita berada di lingkungan yang itu bisa membuat kita semangat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berjuang sendiri itu sulit Bapak Ibu, tetapi ketika Bapak Ibu berada di komunitas, misalnya di PGRI Flores Timur, yang di situ selalu saling berkolaborasi, saling membangkitkan semangat Bapak Ibu, saya yakin semangatnya akan naik. Nah, saya kemudian menyelesaikan kuliah di tahun 2017 Bapak Ibu. Kemudian di 2018 itu saya mulai ikut pembatik. Nah, saya juga dikenalkan sama, halo, masih terdengar suara saya? Jelas, jelas, Bu. Halo Bu Agnes. Iya, Ibu. Saya, Jelas, Ibu. Ini ya, saya peserta dengar terkesima ini, jadi hening. iya, saya dengar hening-hening. Saya pikir saya tidak terdengar ini. Ya, jadi di tahun 2018 saya kemudian dikenalkan sama kawan saya tentang program pembatik ini. Saya coba-coba ikut, ya. Jadi saya sebenarnya guru yang tidak gaptek Bapak Ibu ya, sama seperti Bapak Ibu mungkin ya. Gaptek, istilahnya tidak terlalu paham IT. Nah, waktu saya ikut membatik, saya ikut level-level itu, di level 2 sudah mulai ada tugas nih, bikin video pembelajaran. Nah, saya otodidak juga bertanya dari teman-teman, bagaimana nih cara bikin video? Kami masih menggunakan KineMaster waktu itu Bapak Ibu ya, paling sederhana, yang pakai watermark. Saya ikut ke level 3 sampai kemudian level 4, dan ketika sampai kemudian diumumkan menjadi duta rumah belajar itu saya sangat kaget Bapak Ibu karena saya tidak menyangka, karena saya pikir saya belum layak lah, tapi saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah fokus Bapak Ibu ya, fokus, kemudian mau terus belajar Bapak Ibu ya, mau terus belajar dan tidak malu untuk bertanya, tidak malu untuk berkolaborasi dengan siapa saja Bapak Ibu. Saya yakin kalau memang sudah rezekinya ya Bapak Ibu pasti udah tidak akan lari kemana-mana. Nah, sejak jadi duta rumah belajar di 2018 itulah kemudian semangat berbagi Bapak Ibu ya, karena ilmu yang kita miliki tidak akan jadi apa-apa ya Bapak Ibu ya kalau kita tidak bagi dengan orang lain. Ketika kita bagi dengan orang lain, maka itu bukan berkurang Bapak Ibu ya, tetapi semakin bertambah kita juga jadi banyak belajar. Jadi itu Bapak Ibu. Dukanya apa ya? Dukanya itu kadang banyak hal-hal pribadi Bapak Ibu yang mungkin itu saya harus
korbankan ya, misalnya waktu-waktu istirahat ya, waktu-waktu misalnya weekend yang mungkin harusnya sama keluarga nih, harusnya menikmati liburan ya, tapi mungkin saya harus isi dengan berbagi dengan guru-guru lain, mendampingi guru-guru lain, mungkin itu Bapak Ibu ya, waktu-waktu malam yang mungkin waktu tidur menjadi berkurang, mungkin itu Bapak Ibu ya duka-dukanya, tetapi sebenarnya bahagianya lebih banyak, karena ketika kita bertemu dengan guru yang kemudian dia tuh merasa senang, merasa bahagia seperti mendapat ilmu baru, itu kayaknya lelahnya terobati Bapak Ibu, terlupakan ya Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu, suka dukanya sejak jadi Duta Rumah Belajar, jadi bisa banyak bertemu dengan banyak guru dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, kemudian bisa saling belajar Bapak Ibu. Terima kasih Bu Agnes. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Irma yang telah memberikan penjelasannya. Kita berikan kesempatan lagi, 2 penanya lagi. Pertama tadi Pak Petrus Lowokoten sudah mengacungkan tangannya, dan yang kedua Pak Sylvester Muberakolin. 2 penanya terakhir ya Bu. Ya. Iya. Kepada Pak Petrus Lowokoten, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan saja, saya sudah ditanyakan oleh teman Jose Makin, sehingga itu sudah tidak perlu, sehingga saya kasih turun tangannya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Kalau begitu kita lanjut pada penanya terakhir ya. Bapak Sylvester Muberakolin. Bapak Sylvester bisa dengar suara saya? Bapak Sylvester? Bapak Sylvester Muberakolin? Baik, mungkin Bapak Sylvester tidak mendengar suara saya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu narasumber kita, Ibu Irma Lismayani, yang telah menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu penanya tadi. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Irma untuk boleh menyampaikan closing statement. Kepada Ibu, kesempatan kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Agnes yang sudah luar biasa mendampingi saya dari siang hari tadi sampai saat ini sudah mau sore ya di sana. Bapak Ibu, terima kasih banyak Ketua PGRI Flores Timur, Bapak Maximus, luar biasa. Bapak, terima kasih sudah memfasilitasi saya untuk menyapa, untuk berjumpa, untuk bercerita dengan guru-guru dari Flores Timur. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak terbatas saat ini saja ya Bapak Ibu. Kita masih bisa bersilaturahmi, bisa berkomunikasi secara daring ya, boleh daring melalui media sosial. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, saya belum tanggapi ini pertemanannya Bapak Ibu, boleh nanti di chat saya ya di Messenger. Nomor WA saya juga ada di Bapak Ketua PGRI. Insya Allah kita masih akan tetap berkomunikasi, Bapak Ibu saling belajar, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf untuk segala kekurangan saya, Bapak Ibu dalam penyampaian materi maupun dalam merespon pertanyaan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan meskipun sedikit bisa ada manfaatnya ya buat Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita. Nah, sekali lagi pada kesempatan terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita, Ibu Irma Lismayani, yang telah membagikan tips-tips atau ilmu hebatnya secara gratis kepada kita, guru-guru yang ada di Flores. Terima kasih banyak Ibu.
Nah, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya juga untuk boleh mengikuti webinar pada siang hari ini, dan juga saya memohon maaf apabila selama webinar ini ada ucap tindakan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya moderator mohon pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih Ibu Netis yang telah memandu diskusi kita pada siang hari ini. Di akhir pertemuan kita ini, mari kita dengarkan kata penutup dari Pak Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Pak Maximus Masamikian. Pak Maksi, kami persilakan. Terima kasih host Ibu Irma. Iya Bapak. Ini rasa-rasanya kita pertemuannya bukan daring nih, tapi luring nih, karena begitu dekatnya Ibu Irma saat penyampaian tadi. Iya. Dan salah satu indikasi bahwa teman-teman peserta begitu tertarik, terkesima di saat tadi soal penjelasan suka duka yang tadi itu semua hening ya. Pak Jose makin punya pertanyaan tadi membuat semua peserta hening, dan ya inilah kami. Memang kami punya pengetahuan, juga punya informasi, tapi masih terbatas gitu. Masih terbatas. Untuk sebuah hal baru itu biasanya kami dapatkan informasi itu tapi masih terbatas. Tapi motivasi kami kuat sehingga ya kami menyampaikan terima kasih banyak, begitu banyak informasi yang sudah dibagikan untuk kami, dan saya pikir ini bukan menjadi akhir. Kita pasti akan ada kelanjutannya untuk bisa memperdalam hal-hal yang memang akan sangat penting dan bermanfaat. Misalnya kita akan fokus kepada satu fitur yang sampai pada teman-teman guru bisa mengaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi di sini. Kami menyampaikan terima kasih banyak Bu, dan saya lihat di jadwalnya Bu Irma juga saat sekarang sudah harus keluar dan mengikuti kegiatan lainnya. Oleh karena itu kami juga menyampaikan permohonan maaf jika juga mengganggu waktunya Ibu. Tapi saya berpikir bahwa niat kita baik, berbagi, saya senang, dan tentunya kita sepakat bahwa dengan berbagi itu ilmu kita akan terus ditambahkan. Ya, saya dipilih menjadi Ketua PGRI Flores Timur ini di usia yang juga belum matang ini. Usia saya masih belum terlalu dewasa. Prinsip saya bahwa menjadi seorang pemimpin yang dicintai itu adalah di mana kebutuhan mereka kita penuhi. Jadi kemana-mana saya mendengar kira-kira guru-guru membutuhkan apa, guru-guru mengeluhkan apa, ya sudah kita jawab itu dengan membuka ruang seperti ini. Kita tidak mungkin tahu bahwa kemudian hari ini materi dan besok teman-teman guru bisa menjadi duta rumah belajar. Tetapi bagaimana ini menjadi motivasi awal, kenapa banyak teman-teman yang punya kemampuan secara otodidak itu juga luar biasa secara digitalnya. Tapi kemana dia akan meningkatkan kemampuan itu yang informasi menjadi pintu masuk untuk itu. Saya mengenal beberapa guru-guru berprestasi tingkat nasional di Jawa dan beberapa daerah lainnya. Kalau kita cek profil latar belakang mereka, ya saya pikir biasa sebenarnya, tapi perjuangan mereka itu yang membuat mereka menjadi orang, dan saya pikir itulah yang kita undang untuk memberikan inspirasi. Saya pikir itu inspirasinya lebih mengena ketimbang kita undang seorang dengan level prestasi yang sangat tinggi, dokter, profesor atau ini, dan kemudian dia tidak punya pengalaman dukanya dulu gitu. Nah, jadi saya selalu melihat figur-figur Bapak Ibu guru yang berprestasi, tetapi dia melewati situasi sulit. Nah, dan ini motivasinya sangat luar biasa. Saya juga tidak membayangkan bahwa Bu Irma dulunya adalah guru yang rumah sekolah begitu, lalu belajar otodidaknya, coba-coba dulu. Ini kan motivasinya sangat luar biasa. Sehingga sekali lagi terima kasih banyak, dan saya selalu berkeyakinan dengan Tuhan dan semesta bahwa
kita berdaring-daring dahulu, nanti ada kesempatan baik kita pasti akan ketemu langsung. Amin. Demikian Bu, terima kasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Bapak Ibu guru sekalian, kita akan terus menjalin komunikasi kita melalui media-media yang ada untuk boleh belajar lebih dalam tentang apa yang dibagikan oleh Ibu Irma tadi. Tentu bukan soal rumah belajarnya saja, tetapi sekian banyak pengetahuan lain di dunia profesi guru dan pendidikan juga kita bisa akan dapatkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon berkenan, kemarin kita sudah minta alamatnya, mudah-mudahan ada oleh-oleh khas dari Flores Timur sebagai kenang-kenangan, akan dikirimkan segera dan bisa tiba selamat di alamatnya Bu Irma. Ya, Terima kasih makasih. banyak. Sampai jumpa lagi Bu. Ya. Iya, makasih banyak Bapak Ketua PGRI, luar biasa. Ini saya sudah baca profilnya juga luar biasa. Saya banyak belajar juga Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk moderator yang luar biasa siang ini memandu acara dengan begitu baik dan mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi dengan PGRI Flores Timur ya Bu Agnes. Ya. Kami kembalikan ke Pak Ton. Terima kasih Pak Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu moderator, dan juga PGRI Kabupaten Flores Timur yang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermutu seperti pada siang hari ini. Dan sekedar informasi, setelah mengetahui materi tentang rumah belajar ini, saya sendiri sudah mendownload aplikasi rumah belajar di Play Store dan ternyata memang banyak fiturnya dan akan saya pelajari